Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divanda Mersia dari Prodi Pendidikan Tari dengan NIM 2332054 akan mempresentasikan UAS saya dengan judul Kalimat Dasar. Hakikat kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh, yang mana dalam wujud lisan diucapkan dengan suara naik dan turun. Sedangkan dalam bentuk tulisan dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Dalam tulisan formal atau resmi, harus kalimat dalam ragam baku. Selain itu, kalimat yang dibentuk dalam tulisan terdiri dari lapisan bentuk dan makna yang dinyatakan dalam bentuk tersebut. Mengacu kepada hal tersebut, maka kalimat memiliki unsur-unsur pembentuknya agar membentuk sebuah makna yang tepat. Unsur-unsur kalimat membantu pembaca atau pendengar untuk memahami kalimat dengan baik, dengan syarat unsur-unsur pembentuk kalimat tersebut disusun sesuai dengan aturan dan teratur, sehingga membentuk makna yang tepat. Masing-masing unsur memiliki ciri-ciri yang membedakan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Sugono menjelaskan ciri-ciri dari masing-masing unsur kalimat sebagai berikut. Yang pertama, subjek. Subjek atau pokok kalimat merupakan unsur utama kalimat. Subjek menentukan kejelasan makna kalimat. Penempatan subjek yang tidak tepat dapat mengaburkan makna kalimat. Keberadaan subjek dalam kalimat berfungsi: pertama, membentuk kalimat dasar, kalimat luas, kalimat tunggal, dan kalimat majemuk. Yang kedua, memperjelas makna. Yang ketiga, menjadi pokok pikiran. Yang keempat, menegaskan atau memfokuskan makna. Yang kelima, menjelaskan pikiran, ungkapan, dan yang keenam, membentuk kesatuan pikiran. Lebih lanjut dijelaskan ciri-ciri subjek, yaitu yang pertama, jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Yang kedua, berupa kata benda atau nomina atau frase nomina. Yang ketiga, disertai kata itu. Yang keempat, didahului kata bahwa. 5. Disertai pewatas yang. 6. Tidak didahului profesi seperti di, dalam, pada, kepada, bagi, untuk, dari, menurut, berdasarkan, dan lain-lain. Yang kedua, predikat. Keberadaan predikat dalam kalimat berfungsi: yang pertama, membentuk kalimat dasar, kalimat tunggal, kalimat luas, dan kalimat majemuk. Yang kedua, menjadi unsur penjelas, yaitu memperjelas pikiran atau gagasan yang diungkapkan dalam dan menentukan kejelasan makna kalimat. Yang ketiga, menegaskan makna. Yang keempat, membentuk kesatuan pikiran. Dan yang kelima, sebagai sebutan. Ciri-ciri predikat yaitu: yang pertama, jawaban atas pertanyaan mengapa, melakukan apa, atau bagaimana. Yang kedua, berupa kata adalah atau iyalah. Yang ketiga, dapat diingkarkan dengan tidak atau bukan. Yang keempat, dapat didahului keterangan aspek, akan, sudah, sedang, hampir. Dan yang kelima, dapat didahului keterangan modalitas: sebaiknya, seharusnya, seyogyanya, mesti, selayaknya, dan lain-lain. Dan yang keenam, predikat dapat berupa kata atau frasa benda, kerja, sifat, atau bilangan. Yang ketiga, objek. Pada kalimat objek berfungsi: yang pertama, membentuk kalimat dasar pada kalimat berpredikat transitif. Yang kedua, memperjelas makna kalimat. Dan yang ketiga, membentuk kesatuan atau kelengkapan pikiran. Ciri-ciri objek menurut Wigjono yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berada langsung di belakang predikat. Yang kedua, dapat menjadi subjek pada kalimat pasif. Yang ketiga, tidak didahului kata depan. Dan yang keempat, pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, dan melengkapi struktur kalimat. Ciri-ciri pelengkap menurut Wigjono yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terletak di belakang predikat. Yang kedua, tidak didahului preposisi. Yang ketiga, kategori katanya dapat berupa kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Yang kelima, keterangan. Keterangan adalah unsur yang fungsinya menerangkan seluruh fungsi kalimat atau unsur kalimat tertentu dalam kalimat. Dengan perkataan lain, keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu yang dinyatakan dalam kalimat. Misalnya, memberikan informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Keterangan ini dapat berupa kata, frase, atau anak kalimat.
Keterangan yang berupa frase ditandai oleh preposisi seperti di, ke, dari, dalam, pada, kepada, terhadap, tentang, oleh, dan untuk. Keterangan yang berupa anak di kalimat ditandai dengan kata penghubung seperti ketika, karena, meskipun, supaya, jika, dan sehingga. Berbeda dengan fungsi-fungsi lainnya, kehadiran unsur keterangan dalam suatu kalimat bersifat mana suka. Ketidakhadiran unsur atau fungsi tersebut tidak akan mengganggu struktur dan keseluruhan makna kalimat. Ada beberapa keterangan yang membedakannya dengan unsur yang lain, yaitu yang pertama, bukan unsur utama. Yang kedua, posisi keterangan tidak terikat atau dapat berpindah-pindah. Yang ketiga, dapat berupa keterangan waktu, tujuan, tempat, sebab, akibat, syarat, cara, dan pengganti nomina. Yang keempat, dapat berupa keterangan tambahan, dapat berupa aposisi. Kedua, pola dasar kalimat alwi mendefinisikan kalimat dasar sebagai kalimat yang terdiri atas satu klausa dan memiliki unsur-unsur kalimat yang lengkap dan berurutan, serta tidak mengandung pertanyaan atau pengingkaran. Selain itu, dijelaskan bahwa kalimat dasar adalah kalimat yang belum mengalami perubahan. Lebih lanjut, Sugono menjelaskan bahwa kalimat dasar adalah kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti. Perubahan yang terjadi dalam kalimat dapat berupa penambahan unsur seperti penambahan keterangan kalimat ataupun keterangan subjek, predikat, dan objek. Selain itu, perubahan yang terjadi dalam kalimat dapat berupa perubahan urutan unsur atau perubahan bentuk kalimat dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. A. Kalimat dengan pola SP. Kalimat dengan pola ini terdiri dari unsur subjek dan predikat saja. Yang kedua, unsur ini dimasukkan sebagai bagian kalimat maka tergolong sebagai kalimat dasar dengan pola SP. Misal, ayah sedang membaca, dia bijaksana. Mengacu kepada ciri-ciri masing-masing unsur kalimat maka SP dalam kalimat bisa berbentuk kata atau frasa nominal atau adjektiva. Yang kedua, kalimat dengan pola SPO. Kalimat dengan pola yang menggunakan tiga unsur kalimat ini termasuk pola dasar kalimat jika tidak ada penambahan atau perubahan urutan dari masing-masing unsur kalimat tersebut. Pola kalimat ini terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Jenis kata pada masing-masing unsur terdiri dari kata atau frasa, nomina, atau verba. Misalnya, mahasiswa itu sedang mengerjakan tugas akhirnya. Anggi mendapatkan IPK tertinggi. Yang ketiga, kalimat dengan SPPL. Kalimat dengan pola ini terdiri dari subjek, predikat, dan pelengkap. Ketiga pola ini dikatakan sebagai pola dasar jika tidak ada perubahan urutan letak unsur. Misal, mata kuliah bahasa Indonesia dipelajarinya dengan tekun. Yang keempat, kalimat dengan pola SPK. Kalimat dengan pola ini terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan. Unsur dalam kalimat disusun secara beraturan sehingga membentuk satu kesatuan. Misalnya, mahasiswa Sendra Tasik menari di pendopo fakultas. Dosen itu merupakan angkatan muda. Yang kelima, kalimat dengan pola SPOPL. Kalimat dengan pola ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Kesemua unsur kalimat akan membentuk pola dasar kalimat jika disusun secara berurutan. Masing-masing unsur terdiri dari jenis kata yang berbeda tergantung pembentukan kalimatnya. Misalnya, dosen meminta mahasiswa lebih teliti. Penari itu membawa roknya dalam kantong besar. Yang keenam, kalimat dengan pola SPOK. Unsur kalimat dalam pola ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Keempat unsur ini saling melengkapi untuk membentuk satu. Misal, lelaki itu melemparkan batu ke jendela rumahnya. Dosen itu memberikan ultimatum kepada mahasiswa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.